Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pagi yang cerah ini. Bagaimana kabar kalian? Keluarga juga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memasuki ke pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita dapat mudah menerima pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Terima kasih. Marilah kita masuk pada materi kita, yakni meyakini kitab-kitab Allah, mencintai Al-Quran. Sebelum Ibu menjelaskan, Ibu akan membacakan tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku toleran sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, Ibu akan menjelaskan pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala hukumnya wajib bagi setiap muslim. Meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah rukun iman yang ketiga. Artinya kita harus percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para rasul dan juga kepada para nabi. Siapa orang yang tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, maka dia akan mengalami kesesatan. Sebab di dalam kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul adalah sebagai pedoman hidup di dunia untuk menuju akhirat. Ada berapa kitab yang Allah turunkan kepada para nabi dan rasul? Ada 4 kitab yang wajib kita percayai. Yang pertama yaitu kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keempat kitab itu adalah wajib kita percayai. Tapi kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapatkan kitab Al-Quran, maka di sini Ibu akan lebih menjelaskan, lebih banyak menjelaskan beriman kepada kitab Allah, yakni Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril dan disampaikan kepada Nabi Muhammad, lalu sampailah kepada umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sekarang patut bersyukur, patut berterima kasih kita sebagai umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kitabnya adalah Al-Quran. Keistimewaan Al-Quran ini sangat luar biasa, banyak sekali. Kalau 4 kitab tadi wajib kita percayai, satu kitab itu bertujuan
satu pada saat itu, pada zaman itu, pada masa Nabi itu. Tapi kalau Al-Quran adalah penyempurna dari 4 kitab yang tadi. Di Al-Quran semua dijelaskan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama tentang tauhid. Yang kedua tentang kehidupan di masyarakat. Yang ketiga tentang jual beli. Yang keempat tentang wanita, dan seterusnya. Banyak sekali keistimewaan Al-Quran. Yang paling utama adalah setiap umat Nabi Muhammad SAW yang membaca Al-Quran, satu huruf akan mendapatkan pahala walaupun satu huruf. Inilah keistimewaan Al-Quran. Maka dari itu, alhamdulillah kita sekarang adalah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW, yaitu kitabnya Al-Quran dan Al-Hadis. Itulah sedikit penjelasan dari Ibu. Di sini Ibu akan membacakan hikmah atau manfaat daripada beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Yang ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, memberikan manfaat dalam menjalani keislaman. Kelima, menyadarkan akan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sehingga selalu bersyukur terhadap segala bentuk nikmat yang telah dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, meyakinkan kitab bahwa Islam adalah risalah seluruh nabi dan rasul. Yang kedelapan, mengetahui perhatian Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh hambanya sehingga menurunkan kitab yang menjadi hidayah bagi setiap umat. Sampai di sini penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian paham apa yang Ibu telah sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.